listener juga yang mungkin sore hari ini saya mau ngapain ya, berbuka puasa mungkin sambil kita nambah-nambah pengetahuan karena nantinya juga di talk show kita akan menghadirkan seorang praktisi kesehatan yaitu Dr. Sri Mulya MM yang akan membagikan bersama dengan kita tips gimana bisa menjalani puasa dengan sehat dan tentu saja bersama dengan multivitamin Enervon-C. Dan di sini juga kita Enervon-C juga kita menjajakan, kita seluruh smart listener yang mungkin saat ini berada di jalan terus mau nyari vitamin daripada bingung dan juga repot belinya di mana, boleh mampir juga di depan sini karena di depan parkiran juga produk dari Enervon-C juga kita sediakan untuk seluruh smart listener yang mungkin mau menambah asupan vitaminnya saat berpuasa. Nah, untuk talk show kita kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jalani puasa sehat dan kuat penuh semangat tanpa ragu bersama dengan Enervon-C. Nantinya kita akan ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita dan untungnya juga nggak hujan. Nah, jadi ini membuat suasana juga sepertinya makin semarak. Jadi untuk seluruh smart listener dimanapun berada saat ini juga yang mungkin lagi di jalan kemudian mendengarkan siaran kita pada sore hari ini, yuk boleh mampir dan juga bersama dengan kita di sini kita ngumpul bareng, kita ngobrol ya karena nantinya acara kita sore hari ini juga kita live ya di YouTube dari Smart FM Makassar. Untuk seluruh smart listener yang menyaksikan kita via YouTube nantinya juga bisa langsung komen atau mungkin tulis pertanyaan pada saat talk show berlangsung karena nantinya kita akan memberikan hadiah sebesar Rp100.000 untuk 2 orang penanya terbaik. Nah, seru kan? Karena live kita di sini langsung boleh berbelanja, boleh beli takjil, kemudian kita juga boleh mendengarkan talk show bersama dengan praktisi kesehatan dan juga Enervon-C. Ada banyak banget tips yang akan dibagikan, multivitamin sebaiknya diminum kapan ya untuk bisa menambah stamina kita saat berpuasa. Nah, di sini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dan tentu saja kehadiran seluruh smart listener juga saat ini yang menyaksikan kita secara langsung ini menambah semangat kita juga yang ada di sini. Oke, ada beberapa jajanan tajil. Nih, ada saya bacain dulu paket Ramadan Wonderful Indonesia. Ini by Hotel Ibis. Ada banyak sekali paket yang sudah disiapkan untuk berbuka puasa. Mungkin pilihan untuk smart listener, saya mau buka puasa di mana nih? Agak bingung. Nah, untuk pilihannya ada Ibis Style Ratulangi Makassar, di mana ini untuk berbuka puasa ada berbagai paket, diantaranya ada nasi liwet, kemudian iftar buffet, dan juga nasi goreng. Nah, untuk harganya sendiri, ini masing-masing Rp39.000 per pax untuk nasi liwetnya dan untuk iftar buffetnya itu sebesar Rp88.000. Nasi gurihnya ini sebesar Rp199.000 per bakul. Cukup murah kan ya, apalagi kalau kita buka puasanya rame-rame nih sama keluarga, sama teman-teman kantor. Tempatnya juga nyaman banget untuk kita jadikan tempat berbuka puasa bersama. Oke, baik. Smart listener, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali langsung. Kita akan bersama-sama mendengarkan talk show Ramadan on the Street, jalani puasa sehat, kuat dan penuh semangat tanpa ragu bersama dengan Enervon-C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore smart listener. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di talk show kita kali ini Ramadan on the Street. Ini kita live langsung dari Jalan Ratulangi, tepatnya kita di depan parkiran dari Hotel Ibis Style Ratulangi Makassar ya. Jadi untuk seluruh smart listener yang mungkin saat ini tengah mendengarkan siaran kami di Smart FM, boleh juga langsung mampir ke sini karena selain kita talk show juga ini ada beberapa takjil juga yang boleh dicicipi nantinya pada saat berbuka puasa yang sudah disiapkan oleh Hotel IBS. Dan langsung saja kita akan ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita yang sore hari ini dengan penuh semangat meskipun berpuasa tapi wajahnya kayaknya masih full ini, kelihatannya masih seperti saat habis sahur gitu ya. Nah,
dengan tema kita jalani puasa sehat, kuat dan penuh semangat tanpa ragu bersama dengan Enervonse dan bersama saya Priscilla Ridit atau saja. Kita juga sudah bersama dengan kedua narasumber kita. Langsung saja saya akan menyapa sore hari ini Dr. Sri Mulya MM selaku praktisi kesehatan. Selamat sore Dok. Iya, selamat sore juga Priscilla. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi nih Dok. Suasananya lain. Suasananya ini kayaknya suasananya benar-benar kerasa nih. Kalau biasa kita nunggu-nunggu buka puasa ya kan, sore hari di jalan nyari-nyari. Di pinggir jalan. Iya di pinggir jalan nyari tajil. Tapi ini lebih spesialnya lagi selain ada tajil, udah ada tajil, kita juga nanti akan ngobrol nih, kita akan berbagi bersama dengan seluruh smart listener juga yang saat ini tengah mendengarkan kita. Baik, selain itu telah hadir juga di samping saya, Mas yang gantengnya ini nggak pernah berkurang ya kan? Gombalnya ya Allah. Ini ada Mas Jamaluddin Nai selaku lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratoria TBK. Selamat sore Mas. Sore Neng Kece, saya panggil Neng Kece aja kali ya. Neng Kece kali ya. Soalnya kita udah ketemu beberapa kali, jadi Neng Kece aja kali Neng ya. Kece aja kali ya. Iya. Jadi Mas Jamaluddin ini nantinya juga akan membagikan kepada kita mengenai nutrisi seperti apa sih atau kandungan apa yang terdapat dalam Enervonse multivitamin. Nah, sore hari ini juga Smart Listener kita live di YouTube dari Smart FM Makassar. Jadi silakan mungkin yang saat ini tengah mendengarkan kita dan mau ngelihat seperti apa suasana live saat ini di depan parkiran Hotel Ibis Style Ratu Lagi Makassar. Boleh langsung buka di YouTube Smart FM Makassar. Di situ kita live dan nantinya kita akan memberikan hadiah sebesar Rp100.000 untuk 2 orang penanya terbaik yang nanti akan mungkin boleh deh ikutan bertanya saat talk show kita berlangsung. Oke, baik. Langsung saja sore hari ini kita mau nanya nih sama dokter. Nah, ini kan bulan puasa nih ya. Biasanya kalau kita berpuasa itu banyak emang yang pengen dimakan pada saat sahur. Iya. Sebenarnya Dok, kalau puasa itu sebaiknya sahurnya atau makanannya itu sebaiknya apa sih? Iya. Jadi sebenarnya sahur atau sebenarnya dia cuma bisa dikatakan menggantikan sarapan pagi ya. Jadi cuma waktu sarapan paginya yang dimundurkan. Nah, tetapi karena makanan yang kita makan ini harus bisa memenuhi kebutuhan gizi kita sampai 13-14 jam ke depan, sehingga yang harus kita perhatikan pada saat kita menikmati santap sahur itu adalah komposisi gizi yang kita makan. Jadi harus mengandung unsur karbohidratnya ada, bisa kita dapatkan dari nasi, dari kentang, dari umbi-umbian, juga harus mengandung cukup protein dan lemak. Tapi lemaknya nggak usah terlalu banyak ya, karena nanti malah pada saat proses pemecahannya dia butuh energi lagi. Jadi sebaiknya memang karbohidrat, protein, lemak, dan tambahan vitamin serta mineral. Nah itu wajib ada di dalam santap sahur kita. Betul ya, apalagi sekarang ini kan masa pandemi ya. Ya kan yang namanya menambah multivitamin untuk daya tahan tubuh imun ini harus lebih banyak daripada biasanya. Tapi benar nggak sih Dok, kalau kita sahur itu banyak yang bukan banyak sih yang mengatakan itu biasanya kalau saya mau sahur makan yang banyak deh gitu ya, biar kuat seharian. Itu benar nggak sih pada sahur kita makan sekenyang-kenyangnya? Sebenarnya kalau mampu nggak apa-apa ya, tetapi umumnya kalau kita makan sampai kenyang kan akhirnya kita sendiri yang menderita. Iya kan, perutnya penuh. Kemudian bisa jadi perutnya malah bukannya kenyang tapi malah kembung karena lambung kita bekerja lebih keras. Nah jadi memang makanan kita tidak usah sampai harus kenyang banget gitu, tetapi cukup karbohidratnya cukup, kemudian proteinnya cukup. Protein bisa kita dapatkan dari telur, dari ikan, kemudian dari tahu tempe. Lalu lemaknya juga ada. Nah lemak ini tentu kita cari lemak yang lemak tak jenuh ya. Jadi bisa kita dapatkan dari mungkin daging ya, kita bisa dapatkan. Tapi jangan yang lemak jenuhnya, jangan yang benar-benar lemak gitu. Kalau orang Makassar bilang jame-jamenya ya. Iya kita jangan bilang itu, tetapi mungkin sedikit lemak yang ada yang menempel pada daging bisa. Atau kita menggunakan minyak-minyak dari nabati, jadi minyak kedelai atau minyak jagung itu bisa digunakan untuk sumber lemaknya ya. Jadi kita menggunakan lemak yang tak jenuh.
Jadi masih bisa diproses dan tidak menyebabkan penimbunan kolesterol dan sebagainya. Oke. Gitu. Oke, Jadi Mas kalau Nay. untuk sahur itu secukupnya aja kali ya dok Secukupnya, ya. benar. Yang penting meskipun nggak ada perut yang sobek karena makanan, tapi alangkah baiknya secukupnya aja. Secukupnya. gitu. Tapi biasanya kalau Mas Nay sahur nih apa nih menunya nih? Saya yang penting ada ikan sih. Yang penting ada Yang ikan penting ada ikan. ya. Karena kalau misalnya mungkin karena saya orang Makassar kali ya. Jadi harus ada ikan. Kalau nggak ada ikan tuh kayak nggak makan, masih lemes. Kayaknya gitu. belum lengkap Iya gitu ya. benar. Jadi harus ada ikan. Ikan, olahan apa aja ya ikan ya? Yang penting ikan. Yang penting ikan. Paling sedap tuh kalau palu mara gitu kan. Sama Sama nasi, sambal sambal. cabe yang di apa? Pokoknya cabe biji gitu. Oke, kalau dokter biasanya kalau sahur apa nih menu wajibnya? Iya, kalau saya memang mesti ada nasi ya, tapi nasinya tidak banyak. Biasanya nasinya ya cuma sekali ambil 1 centong gitu ya. Jadi sendok makan sendok nasi, biasanya cuma segitu. Nah, yang banyak itu biasanya yang saya perbanyak adalah sayur dan buah. Karena pada sayur dan buah yang saya harapkan adalah vitamin dan mineralnya. Karena tubuh kita membutuhkan vitamin dan mineral untuk mengolah makanan yang kita makan untuk memecahnya menjadi tenaga. Nah, itu dibutuhkan tambahan vitamin dan mineral. Selain itu ya untuk membuat tubuh kita tetap fit, ya kita butuh vitamin dan mineral ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari sayur dan buah. Nah, saya juga biasanya menambahkan pada makanan saya sebutir telur, kemudian tambahan ikan ya. Saya tidak terlalu suka makan daging atau ayam. Saya mungkin sekarang ini lebih banyak malah ke nabati, jadi tahu tempe wajib. Kemudian ikan dan telur. Nah, biasanya sumber-sumber itu yang saya makan ya, sumber protein dari jenis itu yang saya makan. Oke, berarti itu nutrisi yang dibutuhkan di tubuh kita itu seperti apa sih nutrisinya yang paling dibutuhkan pada saat kita berpuasa? Sebenarnya semuanya tergantung. Jadi pertama karbohidrat ya. Jadi pada saat karbohidrat kita makan, itu biasanya pemecahannya terjadi 8 jam pertama. Kan kita akan puasa 13 sampai 14 jam ya. Nah, 8 jam pertama yang terpakai oleh tubuh kita adalah karbohidrat. Karena karbohidrat adalah zat yang bisa langsung dipecah menjadi glukose, menjadi zat gula, dan kemudian menjadi tenaga. Nah, setelah 8 jam lambung kita udah kosong, kemudian karbohidrat kita udah habis, maka cadangan selanjutnya yang digunakan adalah lemak. Jadi lemak ini kemudian dipecah lagi, diproses menjadi glukosa juga, ujung-ujungnya juga akan menjadi gula. Tetapi dia prosesnya lebih lambat ya, jadi biasanya digunakan setelah seluruh karbohidrat terpakai. Kemudian masuk lemak dan protein. Protein juga setelah lemak kita habis, lemak yang kita konsumsi habis, maka cadangan protein yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi pemecahannya ujungnya semuanya akan menjadi gula, akan menjadi glukose. Gitu. Nah, itu yang kemudian diubah menjadi tenaga. Dan proses itu membutuhkan tambahan vitamin dan mineral. Jadi kalau tambahan vitamin dan mineral, biasanya prosesnya akan melambat dan tentu saja kita akan mengalami beberapa gangguan gitu. Oke, nah itu tadi kan dokter sempat bilang nih, mesti ada tambahan vitamin, iya kan? Jadi kita harus konsumsi vitamin. Nah, sebaiknya seperti apa nih vitamin apa yang paling dibutuhkan di tubuh kita saat berpuasa dan juga mungkin untuk orang-orang yang bekerja ini ya, orang pekerja sambil berpuasa. Iya. Jadi vitamin yang kita butuhkan umumnya adalah kalau sekarang ini apalagi puasa ditambah masih ada isu pandemi ya. Jadi memang daya tahan tubuh juga sangat mendukung, harus didukung dengan tambahan vitamin. Sebenarnya bisa kita dapatkan dari buah dan sayur, tetapi kalau kita mau mengambil sumber vitamin itu dari buah dan sayur, kemungkinan kita harus makan 2 sampai 3 mangkok. Itu kalau kita mampu ya, banyak untuk ya. memenuhi yang banyak. Nah, sehingga mungkin kita memerlukan suplemen tambahan, nah vitamin C ya. Kemudian untuk memproses, mengubah semua zat gizi yang kita makan menjadi energi, itu dibutuhkan tambahan vitamin B kompleks. Di situ ada B6, B6 biasanya bekerja di hati. Nah, vitamin B kompleks ini dibutuhkan untuk membantu proses pemecahan zat nutrisi tadi untuk menjadi tenaga. Nah, kemudian ditambah juga dengan tambahan mineral, misalnya zinc, kemudian tambahan mineral yang lain untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Gitu. Nah, ternyata banyak sekali nutrisi dan juga vitamin yang dibutuhkan tubuh kita pada saat kita berpuasa ya, biar kita lebih kuat, lebih strong, apalagi untuk
seluruh smart listener, orang-orang yang bekerja, mungkin ini vitamin memang sangat dibutuhkan sekali. Oke, nanti kita mau tahu sih apa sih sebenarnya itu multivitamin. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Nay. Namun kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Iya, kembali lagi dari Jalan Ratu lagi, tepatnya di depan Hotel Ibis Style Makassar ya. Kita live Ramadan on the street dengan tema jalani puasa sehat, kuat dan penuh semangat tanpa ragu bersama dengan Enervonse. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, Dr. Sri Mulia MM selaku praktisi kesehatan dan juga Jamaluddin Nay, lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratoria TBK. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Dr. Sri Mulia, nutrisi apa aja nih yang dibutuhkan tubuh saat berpuasa ya. Berpuasa sambil bekerja tadi udah banyak sekali dijelasin, ada vitamin B, ada vitamin C, dan tentu saja yang paling penting adalah pada saat sahur kita membutuhkan yang namanya multivitamin. Nah, ngomong-ngomong soal multivitamin, apa sih itu multivitamin, Mas Nay? Oke, untuk multivitamin sendiri itu ada dua kata ya yang saya simak di situ, yaitu multi dan vitamin. Nah, seperti yang kita ketahui, multi itu artinya banyak, sedangkan vitamin itu adalah ada dua macam, vitamin makro sama vitamin mikro. Jadi untuk multivitamin sendiri itu adalah sebuah vitamin yang mempunyai banyak fungsi di dalamnya gitu. Jadi banyak vitamin. Jadi kayak seperti di Enervonse itu satu tabletnya itu udah mengandung banyak multivitamin. Kayak seperti vitamin C dan vitamin B12 kayak seperti itu, Kak. Oke, nah itu dia tadi multivitamin. Ada nggak sih ini vitamin atau multivitamin yang cocok untuk orang berpuasa? Oke, untuk di perusahaan saya sendiri ya, untuk multivitamin sendirinya itu ada Enervonse. Nah, di Enervonse itu mengandung vitamin C 500 mg dan juga mengandung vitamin B kompleks. Di antaranya itu vitamin B6 sama vitamin B12 gitu. Oke, itu dia. Jadi banyak ya. Jadi vitamin-vitamin yang terkandung dalam Enervonse ini pas banget seperti yang disampaikan sama Dokter Sri tadi. Ya, benar banget. Jadi bagus banget untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari ya. Apalagi kita kan sekarang lagi puasa. Dimana kalau kita puasa membutuhkan energi yang lebih banyak karena kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jam ya, Dok ya. Perut kita kosong gitu. Jadi alangkah baiknya pada saat kita sahur bukan cuma makro vitamin aja yang dibutuhkan, tapi mikro juga dibutuhkan untuk kegiatan kita besoknya. Oke. Nah, berapa dosis sih sebaiknya kita konsumsi multivitamin saat berpuasa nih, Mas Nay? Sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Apakah kita dalam keadaan sehat, apa dalam keadaan sakit. Kalau misalnya nih dalam keadaan seperti biasa normal itu untuk vitaminnya sendiri itu sebenarnya cukup, kalau untuk di Enervonse itu cukup 1 tablet sih. Tapi kalau misalnya kita lagi keadaan sakit itu bisa 2 tablet setelah sahur dan setelah berbuka. Oke, jadi itu sesuai kebutuhan lah ya. Ya, betul Jangan banget. berlebihan karena sesuatu yang berlebihan juga itu tidak baik Ya, ya. betul. Kalau ada sih yang orang saya mau minum vitamin aja deh, langsung minum 3 biji. Ya, jangan. Katanya biar kuat. Tahu-taunya kuatnya nanti beda alam gitu kan. Bukan di alam nyata aja dia kuatnya. Tapi pernah ada nggak sih, Dok, kasus overdosis vitamin C? Iya, jadi sebenarnya kalau kasus overdosis itu jarang kita temukan ya. Karena vitamin C sendiri itu adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi biasanya kalau kita minum kemudian dia kelebihan, biasanya sisanya itu akan dikeluarkan melalui urin. Jadi dia tidak tersimpan karena dia larut dalam air. Kecuali kalau vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kalau vitamin larut dalam lemak, kalau dia kelebihan dia akan berpengaruh pada hati. Karena vitamin yang larut dalam lemak itu akan diproses di hati dan disimpan, kalau ada kelebihannya disimpan di hati. Jadi bisa menimbulkan gangguan pada hati. Jadi untuk vitamin B dan vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi biasanya kalau terjadi kelebihan biasanya akan dibuang melalui urin. Kalau vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi proses pelarutannya biasanya akan diproses di organ kita di hati. Nah itu bisa menimbulkan gangguan kalau kelebihan itu. Tetapi walaupun namanya aman dan bisa dikeluarkan lewat urin, sebaiknya minum vitamin pun itu harus melalui dosis yang dianjurkan. Jadi sebaiknya jangan berlebih. Karena dosis yang dianjurkan itu sudah diteliti itu yang efektif untuk tubuh. Seperti itu. Iya, jadi sudah dosisnya udah pas lah ya. Kalau kita dalam keadaan tubuh yang sehat,
cukup 1 hari sekali aja Mas Sekali, Nay. Ya, benar Tapi banget. kalau mungkin sakit gitu, Ya, lagi sakit. kurang enak badan, boleh langsung di 2 kali. konsumsi. 2 kali berarti sahur 1. Sahur 1 kali, terus habis buka juga 1 kali. Oke, saat berbuka puasa juga 1 kali. Nah ini kan ada beberapa juga mungkin smart listener yang di sini yang mungkin punya riwayat penyakit mah. Aman gak sih Enervon C multivitamin ini untuk penderita mah? Untuk amannya aman aja sih sebenarnya. Tapi untuk Enervon C sendiri itu saya lebih menyarankan dikonsumsi itu setelah makan. Jadi perutnya dilapis dulu, habis itu baru konsumsi yang namanya Enervon C. Oke, itu dia. Kita ngomongin soal mah nih karena puasa banyak yang tiba-tiba asam lambungnya naik. Nah dok, bagaimana sih sebenarnya pola makan yang baik untuk penderita mah pada saat berpuasa? Iya, untuk penderita gangguan lambung memang kalau berbeda dengan orang yang lambungnya masih sehat ya. Penderita yang pernah mengalami atau pernah mungkin pernah mengalami bagaimana nyerinya lambung pada saat terjadi gangguan. Nah, itu memang polanya pada saat kita berbuka puasa sebaiknya tidak langsung diisi dengan makanan yang padat. Jadi diawali mungkin dengan air hangat, kemudian mengkonsumsi makanan yang teksturnya lunak. Jadi mungkin bisa diawali dengan bubur atau kue-kue yang teksturnya lunak. Itu pada saat Ya, buka puasa? pada apa saat sahur? buka puasa. Buka puasa. Oke. Nah, kalau pada saat sahur, kalau dia tidak mengalami gangguan, nah bisa makan seperti biasa. Tetapi seperti tadi, jangan terlampau kenyang. Karena kalau terlampau kenyang, malah akan membebani lagi kerja lambungnya. Seperti Oke. itu. Jadi ya makannya yang pas untuk masih ada ruang untuk bernapas, masih ada ruang untuk air dan makanannya sendiri. Oke. Nah biasanya juga nih pada saat kita sahur itu perut rasanya begah. Apa sih penyebabnya itu dok? Iya, biasanya kalau pada saat sahur ya, nah itu kan pada saat kita bangun, biasanya otomatis pencernaan kita belum berfungsi secara baik ya, jadi masih biasanya kalau kita tidur, organ-organ kita pun akan melemah gerakannya. Nah pada saat kita bangun, pada saat kita sahur, mestinya memang tidak boleh langsung kita buru-buru makan gitu. Tapi diisi dulu kembali dengan air putih. Kita kasih air putih dulu, biar kemudian gerakannya kembali normal dulu, baru kita isi dengan makanan yang akan kita makan. Oke. Seperti itu. Jadi jangan langsung begitu sahur langsung makan berat. Tetapi sebaiknya memang kita minum air putih dulu. Diawali dengan air putih. Lebih bagus lagi kalau airnya air hangat. Jadi sama dengan suhu tubuh kita. Oh Gitu. iya. Jadi itu ya tipsnya ya, pakai air hangat ya. Iya. Saya juga dapat ilmu nih. Iya, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini ya dari dokter. Dan Benar. ya kalau misalnya yang belum tahu tata cara berpuasa yang bagus itu dengan mendengarkan Smart FM hari ini dapat edukasi tambahan kan. Iya benar-benar Nah, kita dapat informasi tambahan. Apalagi sebenarnya saya juga salah satu penderita mah juga ya. Nah kalau untuk multivitamin ini sendiri, Mas Nay sebaiknya kalau pada saat sahur itu kita minum vitaminnya dulu atau makan dulu? kalau saya saran sih makan dulu, apalagi yang diinfokan tadi sama dokter kan kita tidur dulu nih, bangun sekitar jam 3 atau jam 4, minum air putih dulu, habis itu baru makan, habis makan baru minum multivitamin dari Enervon C. Tapi nggak apa-apa nih, Enervon C setelah minum vitamin Enervon C terus kita minum teh apa kopi? Aman nggak sih? Aman aja sih karena Enervon C itu merupakan vitamin bukan obat ya. Karena kalau misalnya nih minum teh atau apa itu kan bisa menetralisir obat dalam tubuh. Jadi obatnya itu ya nggak terlalu maksimal. Tapi kalau untuk Enervon C sendiri itu bisa. Karena kan kita vitamin bukan obat. Oke, jadi aman ya. Karena kan biasanya tuh kalau orang sahur ya, habis makan enaknya minum teh dulu, ngeteh Minum dulu teh ya, sebelum sholat kan biasa gitu ya. Terus berbuka puasa juga gitu, Iya. biasanya minum yang manis-manis dulu, teh ya. dulu ya, teh Teh panas. dulu. Kalau saya sih hobinya teh panas. Kalau kita ngomongin soal berbuka puasa, ini biasanya kan ada banyak makanan yang kita konsumsi. Iya. Apalagi kalau pada saat kita lagi lapar-laparnya, ini kita juga lapar mata. Iya. Kebanyakan mostly itu orang berbuka puasa langsung makan gorengan. Itu sehat nggak sih dok? Sebenarnya tidak dianjurkan ya. Cuma itu mungkin karena memang enak ya pada Iya, saat enak buka puasa banget. dengan gorengan. Enak turun di leher banget ya. Kayaknya asik gitu. Iya, Tapi bigan sebenarnya doang, jangan ini pote, bukan ya. pola yang sehat gitu. Oke. Jadi perut pada saat gorengan itu biasanya mengandung unsur lemak yang cukup tinggi ya, karena biasanya digoreng kemudian kadang-kadang gorengnya udah sampai 2 kali karena kita beli udah dingin digoreng lagi Iya, gitu. benar. Nah kan. Nah, Iya.
Jadi otomatis pada saat kita mengkonsumsi gorengan ini, tubuh kita, organ-organ kita akan setengah mati untuk memecah. Sementara kita butuh energi yang cepat. Karena selama kita puasa 12-13 jam itu, tubuh kita kehilangan energi yang cukup banyak. Karena dipakai untuk kegiatan kita, untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah sementara kan asupan selama 12-13 jam itu tidak ada sama sekali. Nah sehingga pada saat kita berbuka puasa sebaiknya kita memang mengkonsumsi makanan yang bisa langsung menghasilkan energi. Jadi kita tidak lemes. Biasanya kan orang kalau habis buka puasa kalau kita langsung makan yang banyak biasanya langsung lemes kan? Kenapa? Karena tubuh kita langsung bekerja untuk menghasilkan energi. Padahal mungkin kita mestinya membutuhkan energi yang siap pakai. Jadi makanya dianjurkan seperti yang biasa kita dengar ya. Disuruh biasanya kita awali dengan kurma dulu. Kurma itu mengandung fruktosa, jadi zat gula yang berasal dari buah dan itu cepat sekali untuk bisa menghasilkan tenaga, menghasilkan energi untuk tubuh kita. Nah setelah itu baru kita mengkonsumsi makanan yang lain. Nah jadi kita butuh energi pertama dulu. Jadi sebelum kita makan yang lain, sebelum menikmati hidangan yang membuat tubuh kita bekerja lebih keras, kita makan dulu hidangan yang bisa langsung digunakan untuk tenaga. Jadi zat gulanya langsung bisa diserap dan bisa menghasilkan tenaga secepat mungkin. Oke. Setelah itu baru dilanjutkan dengan makanan yang lain. Makanan yang lain. Jadi sebaiknya jangan gorengan dulu deh. Gorengan bisa ditunda lah gitu setelah. Yang gampang dicerna sama tubuh betul. dulu ya, Iya. buah-buahan seperti kurma. Iya. Kurma benar-benar. Pisang maybe aja. Pisang, kemudian Pisang juga kolak ya, kolak bisa karena kolak itu dari biasanya menggunakan gula merah ya. Oke. Gula merahnya ini biasanya kan dari buah, gulanya biasanya dari buah. Nah itu akan menghasilkan energi yang lebih cepat. Jadi tubuh kita kembali fresh lebih cepat. Oke. Gitu. Nah kalau dari Enervonse sendiri ini multivitamin ada gulanya nggak sih? Mengandung gula nggak sih? Gak ada sih gulanya. Nggak ada ya? Gak ada. Cuma vitamin C 500 mg dan vitamin B kompleks. Tapi pada saat kita konsumsi Enervonse itu ada manis-manisnya sih. Iya, Nah, iya karena ada manis-manisnya. ada manis-manisnya. Benar-benar. Kayak saya gitu ya ada manis-manisnya. Baik. Jadi itu bukan karena manis gula ya, karena Oke. sebenarnya kalau kita makan makan vitamin C sebanyak kayak misalnya 500 mg. Itu kalau misalnya nggak ada zat yang manis-manis di selaputnya Enervonse itu katanya pahit banget gitu sebenarnya. Oke. Pahit banget. Jadi makanya kita formulakan biar Enervonse itu gampang dicerna, gampang masuk gampang dikonsumsi maksud Iya, saya. gampang masuk di tenggorokan ya. Iya. Karena biasanya memang kalau obat pahit itu kayaknya susah turun di leher Ya gitu. benar. Harus dilapisi sama pisang biasanya ya. Iya benar itu. Nah kalau untuk Enervonse sendiri aman nggak untuk ibu menyusui dan hamil? Kan ini ada beberapa juga ibu menyusui dan hamil yang juga mereka tetap ingin berpuasa. Nah kalau minum multivitamin ini aman nggak sih? Sebenarnya aman sih, tapi alangkah baiknya sebelum konsumsi Enervonse itu konsultasi dulu sama dokter terkait. Takutnya kan ibu-ibu hamil itu rentan, entahkah pada saat dia lagi hamil ada beberapa hormon yang keluar dari tubuhnya itu yang kayak misalnya dia agak alergi dengan multivitamin yang di atas 500 mg gitu kan. Jadi alangkah baiknya konsultasi dulu deh ke dokter. Tapi selama ini aman aja sih untuk Enervonse. Aman ya. Jadi kita ngomongin soal ibu hamil nih, karena ada beberapa juga yang hamil tapi tetap mau berpuasa. Bahkan ibu menyusui juga tetap berpuasa. Nah sebaiknya kalau ibu hamil dan menyusui ini berpuasa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sih dok? Iya, jadi sama saja ya seperti orang-orang ibu-ibu yang lain yang tidak hamil atau tidak menyusui ya, sama saja. Yang jelas komposisi makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil, apalagi kalau memang dia berniat puasa, itu tentu komposisi gizinya harus 2 kali lipat. Bukan jumlahnya yang 2 kali lipat, tetapi komposisi gizi yang dimakan 2 kali lipat. Jadi mungkin kita kalau misalnya kita makan, orang sehat makannya mungkin cukup dengan 1 telur. Nah mungkin ibu hamil mungkin memerlukan 1 telur ditambah 1 tempe gitu. Oke, jadi Gitu. double Jadi, ya. Double. Jadi komposisi gizinya yang meningkat, bukan jumlahnya yang lebih, tetapi unsur-unsur gizi yang dimakan yang harus lebih. Oke. Jadi kalau untuk ibu hamil ini untuk mau mengkonsumsi multivitamin ini boleh banget sebenarnya dok ya? Boleh saja, tetapi biasanya memang ibu hamil vitamin yang dikonsumsi itu biasanya komposisinya lebih lengkap ya.
Jadi bukan hanya mengandung vitamin C atau B kompleks dan zinc saja, tetapi biasa ada tambahan lain, ada tambahan magnesium, ada tambahan asam folat dan sebagainya. Jadi kalau untuk ibu hamil, apalagi kalau trimester pertama ya, bulan pertama sampai bulan kelima, memang itu harus hati-hati. Jadi multivitamin yang dikonsumsi pun harus memang berdasarkan resep dokter. Tidak bisa asal beli aja gitu ya. Jadi harus konsultasi ke dokter kandungannya untuk diberikan vitamin yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Oke. Nah, selain itu ada juga nih yang menjalankan puasa itu penderita hipertensi. Nah, kalau untuk penderita hipertensi sendiri boleh nggak sih minum multivitamin, Dok? Boleh aja. Boleh ya? Kalau misalnya multivitamin yang biasa aja tidak ada masalah ya. Seperti ya vitamin C dan vitamin B seperti yang saya katakan tadi, dia akan dikeluarkan lewat urin. Kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia akan dikeluarkan lewat urin. Oke. Gitu. Berarti untuk Enervon-C ini multivitamin juga sangat aman sekali untuk penderita hipertensi ya, Ya, darah aman, tinggi. Aman Betul. lah ya. Aman, Konsumsinya juga sama, tetap normal. Ya. Sehari sekali Normal aja satu kapsul dalam sehari. ya, karena untuk penderita hipertensi juga ini kan banyak yang nggak boleh dimakan ya, boleh dimakan dan nggak boleh dimakan ya, tapi mereka kadang juga tetap mau berpuasa gitu. Nah, biasanya kalau untuk penderita hipertensi itu makanan yang mengandung gula, kadar gula tinggi itu harus dihindari ya, Dok ya. Kalau hipertensi malah yang Garam harus kali ya? dihindari garam. Garam yang ya? mengandung garam. Oke. Kalau gula ya, tapi umumnya penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, gula memang harus tetap waspada dengan kadar gula yang tinggi. Oke. Itu. Jadi gula yang tinggi juga kalau misalnya tertimbun di dalam tubuh, dia akan menimbulkan gangguan pada organ yang lain. Jadi untuk mereka yang mempunyai riwayat penyakit kronis, memang harus berhati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan. Tetapi jangan stres juga, waduh ini nggak boleh, itu nggak Iya, boleh. Nanti hipertensinya malah naik gitu. Oke. Tensinya malah naik akibat ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Iya. Ini Jadi- saya kenapa nggak boleh makan gorengan, saya nggak boleh makan ini. Jadi gimana nih? Jadi mungkin makan saja, tetapi kalau misalnya penderita hipertensi ya jumlahnya harus dikurangin gitu. Jadi kalau mungkin makannya tadinya seperti yang makan gorengan gitu Gorengan, ya. iya benar. Gorengan biasanya memang dia tinggi lemak, tinggi garamnya juga. Nah kalau biasanya orang yang biasa yang sehat makannya 2, untuk hipertensi mungkin makannya separuh aja. Oke. Separuh aja. Tahu diri lah ya, kalau misalnya kita punya penyakit ya udah diporsir aja. Jangan kebanyakan ya. Pokoknya intinya adalah mau ibu hamil dan hipertensi mungkin juga penyakit mah. Yang paling penting adalah pada saat kita sahur harus ada multivitamin ya. Yep. Karena itu yang akan menguatkan kita seharian selama berpuasa. Baik, untuk seluruh smart listener saat ini kita juga live YouTube, silahkan langsung komentar atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita, silahkan karena nantinya untuk 2 penanya terbaik kita akan berikan Rp100.000. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap bersama dengan kami. Kembali lagi bersama dengan Enervon-C multivitamin dalam Ramadan on the street. Jalani puasa sehat, kuat dan penuh semangat tanpa ragu bersama dengan Enervon-C. Kita masih bersama dengan Mas Jamaluddin Nai, Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria TBK dan juga Dr. Sri Mulia MM selaku praktisi kesehatan. Tadi kita sudah ngobrolin soal aman berpuasa untuk ibu hamil, kemudian penyakit hipertensi dan juga penderita MAH. Jadi ada tips-tips yang udah disampaikan oleh Dr. Sri dan untuk multivitaminnya wah aman banget deh untuk seluruh smart listener mungkin penderita hipertensi atau mungkin saat ini sedang menyusui atau lagi hamil, penderita MAH dan mau mengkonsumsi multivitamin, pilihan yang tepat emang kalau kita minumnya Enervon-C multivitamin karena di dalamnya sudah banyak sekali kandungan vitaminnya. Iya kan ada B. Ada B kompleks sama vitamin C 500 Vitamin C. mg. Oke. Nah, kalau saya mau beli nih vitaminnya, saya nyarinya kemana nih Mas Naif? Oke, untuk tempat belinya itu kalian bisa dapatkan di minimarket terdekat ya. Yang ada dekat dengan rumah kalian udah tersedia tuh di sana. Dan juga di supermarket ada dan tentunya juga ada di apotek. Jadi kayak kalau misalnya kalian cari Enervon-C itu udah gampang banget kalian dapatkan. Karena udah terdistribusi di mana-mana. Oke. Harganya sendiri berapa nih? Nah untuk Enervon-C itu sebenarnya ada beberapa varian. Di antaranya itu Enervon-C, untuk Enervon-C-nya itu ada Enervon-C yang tablet sama yang botol.
Nah, untuk yang tablet itu kisaran harganya sekitar 6.000 sampai 6.500. Kalau yang botol isi 30 itu sekitar 35 sampai 40. Nah, untuk Enervon C Plus itu untuk anak-anak itu harganya sekitar 25 sampai 30.000. Nah, kita juga ada Enervon C Effervescence yang dilarutkan dalam air. Nah, untuk harganya Enervon C Effervescence sendiri itu di kisaran harga 20 sampai 25. Dan yang terakhir itu ada Enervon Aktif. Nah, Enervon Aktif ini mengandung zinc ya, ada tambahan zinc selain vitamin C 500 mg, B kompleks dan ada juga ada zincnya. Dan untuk harganya itu sekitar 40 sampai 45.000. Jadi sebenarnya untuk harga Enervon sendiri itu ramah di kantong ya, tidak terlalu menguras kantong kalian. Pokoknya murah, sehatnya dapat ya. Murahnya juga dapat. Murahnya dapat, staminanya sepanjang hari juga dapat. Yes, benar banget. Iya kan, karena memang tubuh kita membutuhkan multivitamin tambahan ya, selain dari buah-buahan tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Sri. Nah, ini juga kan banyak kita ngelihat nih, ada beberapa orang yang sebelum berbuka puasa olahraga dulu nih, Dok. Nah, itu sehat nggak sih atau gimana sih kalau kita berolahraga idealnya? Nah, ini nih. Kita baru omongin ya, Semangat Mas, semangat. Baru diomongin nih olahraga sebelum berbuka puasa, udah ada tadi yang lewat. Karena memang Smart Listener saat ini kita berada di pinggir jalan. Jadi kita ngelihat ini, waduh kendaraan cukup padat ya kan. Ngelihat orang udah pada mau pulang ke rumahnya mungkin berbuka Pulang kantor puasa. ya. Pulang kantor. Hati-hati semuanya. Hati-hati ya bener. Nah, gimana tuh kalau olahraga sebelum berbuka puasa, Dok? Iya. Jadi olahraga, sepanjang olahraga itu tidak sampai menguras tenaga yang sangat banyak, nah itu dibolehkan. Jadi sebenarnya yang dibolehkan adalah olahraga yang ringan-ringan saja. Karena pertama kita, apalagi kalau sudah sore kayak gini, biasanya kita sudah mengalami dehidrasi. Kalau kita berolahraga dengan olahraga yang berat, maka tubuh kita akan bekerja lebih berat pula. Jadi bukannya dapat sehat, malah kita bisa kena gangguan yang lain gitu. Idealnya berapa lama sih kalau olahraga sebelum berbuka? 15 menit. 15 menit aja ya? 15 menit aja kalau menjelang buka puasa seperti ini. Apalagi tubuh kita sudah memang mengalami dehidrasi ya. Jadi memang harus hati-hati berolahraga kalau udah sore. Kalau pagi, olahraga pagi bisa. Olahraga pagi pun tidak boleh olahraga yang berat-berat. Karena kita masih membutuhkan cadangan energi sampai sore. Benar. Gitu. Jangan sampai olahraga ngangkat gunung ya, itu terlalu berat kayaknya. Itu kayaknya berat deh ya. Terlalu berat kayaknya. Berarti tadi yang olahraga salah ya, karena ini masih lama loh, kan idealnya 15 menit. Tapi tadi dia udah, ini berapa menit, masih ada 30 menit sebelum berbuka puasa. Tapi siapa tahu ya Dok ya, mereka mempunyai stamina yang lebih karena kan antara stamina antara kayak kita misalnya orang normal dengan atlet itu beda kali ya Dok ya. Atau mungkin ada target. Iya, Mungkin benar. ada target ya, mungkin tetapi mungkin sudah diperhitungkan atau misalnya kalau tidak berpuasa sih tidak masalah kan ya. Tetapi kalau dalam keadaan berpuasa olahraga memang tidak boleh berolahraga yang berat. Yang penting jangan memaksakan diri ya Dok ya. Iya, yang berat itu seperti ngangkat barbel ya kayaknya yang berat. Ngangkat Atau beban ngangkat dirimu. Iya. Kayaknya olahraga yang berat itu adalah mengantar gorengan deh ya. Jadi kita lari sambil bawa gorengan itu kayaknya berat banget itu ya. Yang berat juga itu menunggu yang tidak pasti juga kayaknya. Wow. Wah, kayaknya curhat nih Mas Nah ini, iya. Menunggu yang tidak pasti. Ini juga ada nih banyak banget problem atau masalah yang kita dapatkan pada saat berpuasa. Salah satunya itu, kenapa sih pada saat kita berpuasa itu tubuh kita lemes dan bau mulut? Nah, itu dia. Ya, jadi tubuh kita memang kita akan mengalami fase di mana tubuh kita kehabisan energi. Nah, apalagi kalau misalnya kita makannya kurang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan. Jadi biasanya orang sahur, mungkin sahur asal kenyang ya, padahal prinsipnya tidak boleh seperti itu. Jadi sahur dengan komposisi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu tidak harus mahal. Jadi protein kita bisa dapatkan dari tempe tahu, kemudian mesti ada sayur. Lalu karbohidrat yang tidak usah terlalu banyak ya, tetapi memang secukupnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, kemudian dibarengi dengan minum air yang cukup ya. Jadi kita butuh air itu sekitar 2 liter selama 24 jam minimal ya. Jadi sepanjang kita mengikuti unsur-unsur itu, jadi ada unsur airnya, komposisi gizi yang seimbang,
makanan mengandung vitamin dan mineral, zat-zat gizinya seimbang ya. Nah, insya Allah sampai sore kita tidak akan mengalami yang namanya lemes. Kemudian biasanya kan orang ada kebiasaan setelah bangun, setelah sholat subuh, habis sahur tidur. Iya benar. Itu juga adalah salah satu yang bikin kita lemes. Oh. Pada saat kita tidur, biasanya tubuh kita akan bekerja dan biasanya juga menggunakan cadangan air yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita malah mengalami dehidrasi. Nah, itu yang menyebabkan biasanya kita kemudian pada saat bangun kemudian lemes. Oh iya lemas. Saya banget itu, habis sahur langsung ngorok lagi dok, habis sholat subuh ngorok lagi saya. Tidur lagi ya. Iya. Tapi ada juga nih Mas Nay dan juga dokter, sahur tapi selama sahur dia tidur terus tuh. Nanti pas mau buka puasa jam 5 baru bangun. Itu sehat nggak sih? Kalau saya menurut Enggak saya ya? sih nggak sehat, karena mestinya kita harus bergerak ya, bergerak aktif supaya di dalam tubuh kita, metabolisme di dalam tubuh kita juga berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan tadi mengenai bau mulut ya, Iya, bau kenapa mulut, sampai benar. kok orang berpuasa Mulutnya bau. biasanya gitu ya. mulutnya bau ya. Kenapa? Karena asam lambung yang ada di dalam lambung kita itu bekerja. Sementara di dalam tubuh kita pasti ada bakteri ya, ada bakteri yang baik yang fisiologis, namanya bakteri fisiologis yang sebenarnya membantu untuk proses pencernaan. Tetapi kan tidak ada makanan, lambung kita kosong. Nah, ini kemudian bakteri-bakteri yang fisiologis itu ikut dicerna, ikut diolah di dalam lambung, itu yang mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Tidak sedap. Gitu, Tapi katanya kalau aroma bau mulut orang berpuasa itu bau surga ya. Gimana sih Mas Nay? Iya nggak? bau surga, bukan surga dunia ya. Nantinya dibalas kayak seperti bau surga gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi puasa terus napas depan orang tuh, itu bukan bau surga. Ya realistis aja, nanti dibalasnya sama Tuhan, nanti di surga kayak seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa kita bau mulut. Jadi tipsnya kalau misalkan kita udah mulai ngerasa bau mulut itu sebaiknya kita kumur pakai ini enggak? Mouthwash atau sikat gigi atau seperti apa, Dok? Kalau ini mungkin kalau masalah kumur-kumur mungkin kita menggunakan air aja ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan penyegar mulut nanti jadi kontroversi lagi. Nanti puasanya makruh gitu. Makruh iya bener kan? Karena Jadi aduh hati-hati kayaknya aja. rasanya manis-manis seger sampai ke leher gitu. Terus ya. jangan juga nanti terus kumur-kumurnya alasannya untuk menghilangkan bau mulut, kumur-kumurnya 3 kali yang keluar 2 kali. Ketelan satunya ya dok ya. Kayaknya tuh bagusnya kumur-kumurnya pakai sirup deh, Dok ya. Biar kerasa gitu ya kan? Atau kita kumur-kumurnya pakai teh gitu, teh manis tapi ya. Iya. Habis itu keluarnya dikit gitu kan. Oke, baik. Nah ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga di live YouTube kita. Di antaranya ada Irwan Bajo, kita bacain dulu. Ini dari Irwan, gimana caranya tubuh kita tetap fit menjalankan aktivitas? Oke, udah dijawab. Kandungan apa aja di Enervonse juga udah dijawab. Lalu makanan apa saja yang harus konsumsi? Udah juga. Buka puasa, ini dari Don Donatus, buka puasa dengan banyak konsumsi minuman manis atau soda. Nah ini dia nih, apakah baik Dok? Kalau minuman manis, makanan manis iya ya. Ya memang dianjurkan kita mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Tapi hati-hati karena tubuh kita kan tadinya minuman yang manis nih. Minuman yang manis. Jadi minuman yang manis pun itu tidak boleh berlebihan. Oke. Jadi tetap pada proporsi yang sebenarnya. Jadi jangan minum sirupnya sampai 2 gelas gitu ya. Apalagi satu ceret ya Dok ya. Itu kelebihan. Terus ditambah lagi makan kue yang manis-manis juga. Jadi makan gula pun, makan yang manis pun memang kita dianjurkan untuk makan hidangan yang manis-manis. Tetapi harus dengan porsi yang terkontrol. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kalau udah makan misalnya sebiji kurma itu sudah cukup untuk mengembalikan energi. Oke. Jadi setelah itu mungkin kita sambung dengan air putih, lalu beberapa menit kemudian mungkin kita mengkonsumsi kue. Tapi ada juga orang yang biasanya langsung mengkonsumsi hidangan berat ya. Tetapi yang pasti intinya pada saat berbuka puasa jangan langsung dikasih yang berat-berat. Jadi kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Oke. Gitu. Nah kalau soda gimana dong Dok? Nah, kalau soda Nggak tidak boleh saya ya, jangan anjurkan, karena soda itu Jangan sendiri minum soda. mengandung gas, ya. Jadi pada saat kita minum soda, maka gas yang ada di dalam lambung kita pun yang tadinya kosong itu akan ikut bereaksi. Jadi biasanya akan muncul keluhan, ya mungkin nyeri lambung ya. Oh iya, Apalagi kalau mereka memang punya riwayat gangguan lambung, maka ini akan lebih cepat lagi. Oke. Nah, jadi sangat tidak dianjurkan untuk Iya. berbuka puasa langsung minum soda ya.
Karena asam lambung bersama ketemu sama asam. Iya. Iya, karena ini berarti bukan tulus dong ya, asam dan garam. Asam dan garam. Oke, ini lagi produk Enervonse terbaik sih, Enervonse aktif mendukung di setiap momen. Kenapa sih rata-rata vitamin C itu 500 mg gitu? Oke Mas Nay mungkin boleh dijawab. Oke, sebenarnya untuk kebutuhan vitamin seseorang itu beda-beda ya dok ya. Tapi kita porsir di angka 500 mg itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi ya tergantung lagi orangnya karena setiap dari range usia, range umur sama usia itu memiliki asupan gizi yang berbeda. Tapi karena untuk Enervonse sendiri yang Enervonse biasa ya itu kan mengandung 500 mg. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak kita juga punya sih yang vitamin C-nya itu di bawah dari 500 mg yaitu 85 mg. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lain selain untuk kebugaran, apa manfaat lain dari Enervonse di bulan puasa ini? Apakah tidak akan mengurangi nafsu makan? Waduh. Oke, karena vitamin itu sebenarnya notabene itu menambah nafsu makan ya, nambah nafsu makan. Tapi untuk vitamin C-nya itu yang 500 mg sebenarnya untuk antioksidan aja sih. Itu jadi saya rasa untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari gitu, biar agak tetap sehat dalam berpuasa. Itu Oke. ya. Oke, itu dia. Jadi manfaatnya apa aja dan ternyata vitamin C itu bukan mengurangi nafsu makan tapi menambah nafsu makan. Oke, karena kita juga sudah terbatas dengan waktu karena sesaat lagi juga kita akan menantikan berbuka puasa, iya kan? Oke, nah ini nanti kami persilahkan untuk yang ingin bertanya juga silahkan, ini ada kita masih buka untuk sesi pertanyaan Ya, nanti benar. untuk 2 penanya terbaik nanti kita akan kasih hadiahnya yaitu sebesar Rp100.000 ya kan? Lumayan lah buat beli takjil ya. Lumayan 100.000. untuk beli takjil. Nah oke. Nah ini ada lagi nih, ini kan pertanyaan untuk mah akut, tadi ada penderita untuk mah akut tapi udah ya untuk penderita mah sebenarnya aman, sejauh ini aman untuk penderita mah kalau mau mengkonsumsi vitamin untuk multivitamin. Nah selain itu biasanya kalau kita minum multivitamin itu kan dok, misalkan saya nih, saya mau multivitamin, saya biar puasanya kuat, saya minum vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini. Saya campur nih, boleh nggak sih itu dok? Sebenarnya kalau mencampur vitamin ya maksudnya vitamin apa dengan vitamin apa gitu. Contohnya vitamin misalkan ya ada Jadi ya. terpisah ya. Ah. Jadi terpisah ya. Sebenarnya tidak masalah, tetapi ya memang kalau dia terpisah seperti itu tidak dalam satu racikan, itu memang minumnya harus kita kasih jeda waktu. Oke. Gitu. Jadi biar yang satu masuk dulu, kemudian mungkin 5 menit berikutnya baru kita minum lagi yang satunya. Seperti itu. Jangan langsung semuanya dimasukkan bersamaan. bersamaan Jangan. karena bisa jadi terjadi interaksi karena dia pertama mungkin dari dosis ya. Dari dosisnya mungkin tidak ketemu nantinya. Jadi sebaiknya memang kalau minum multivitamin, kalau kita sudah punya multivitamin yang lebih bagus kita cari multivitamin yang semuanya udah ada di dalam. Oke. Jadi cuma sekali minum. Sekali minum ya, jadi jangan. Kadang ada biasa nih, ya saya juga sih sebenarnya minum vitamin ya, vitamin C, tapi saya minum lagi vitamin E, saya minum lagi, saya nyampur-nyampur vitamin D Iya. lagi. Boleh, tapi dikasih jeda waktu. Oh oke. Harus Tunggu ada nyerap jeda dulu waktu. kali ya, Dok, Iya. ya. Kalau untuk Enervonse sendiri aman nggak diminum dengan vitamin lainnya? Aman sih, seperti yang dikatakan sama dokter tadi, tunggu dulu jeda, habis itu diminum lagi. Oke, diminum lagi. Tapi kalau misalnya nih untuk Enervonse kan mengandung vitamin C sama B kompleks. Kalau misalnya langsung diminum dengan vitamin D yang betul-betul pure D ya, kayaknya sepertinya bisa ya dok ya. Pokoknya dikasih jeda waktu 5 menit lah. 5 gitu, menit 5 ya. menit. Jangan semua langsung dilep Iya. gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih terakhir. Saya penderita kolesterol, konsumsi vitamin C baik nggak untuk meredakan kolesterol? Enervonse bisa nggak ya? Dia penderita kolesterol, terus konsumsi vitamin C baik nggak untuk meredakan kolesterol? Aduh. Kalau menjelaskan enervonnya nanti Panay ya, tetapi kalau saya menjelaskan kolesterolnya, hubungannya dengan vitamin C, nggak ada hubungannya kali ya, nggak Dok, ada ya? hubungannya. Hubungannya ada hubungan, tapi jauh sekali gitu loh. Oke. Jadi misalnya kita mau ke sentral, tapi kita muter dulu lewat Sungguh Minasa gitu. Dari sini muter ke Sungguh Minasa dulu, baru ke sentral.
Nah, jadi kalau kolesterol ada gangguan kolesterol, ya tentu yang diatasi kolesterolnya, ada obatnya sendiri. Oke. Tapi tidak apa-apa minum vitamin C tidak masalah. Tetapi bukan bahwa begitu minum vitamin C kolesterolnya juga turun, tidak seperti itu. Aduh, pikirnya dengan minum vitamin C kolesterolnya ini bisa teratasi gitu ya Mas Naya. Kalau kolesterol sendiri kan jaga pola makan ya seharusnya. Gitu. Karena sebagaimana yang kita ketahui untuk Enervon C sendiri itu sebenarnya merupakan vitamin untuk menjaga stamina. Oke, untuk menjaga stamina bukan meredakan kolesterol. Ya, betul. Ya. Kurangi Jadi coto kalau mau kurang kolesterolnya. Oke, baik. Nanti kita akan memilih untuk 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000 dan kepada seluruh smart listener yang mungkin saat ini melintas di Jalan Ratulangi, yuk mampir, boleh silakan langsung mampir ke Ibis Style Ratulangi karena di depan sini juga ada beberapa takjil yang boleh dibeli ya. Ya. Ini ada dari hotel ini, makanannya enak-enak nih kalau kita ngelihat Pastilah ini kalau Dok. namanya makanan hotel pasti enak, nggak mungkin nggak enak. Ini asoy-asoy dan juga ada beberapa produk dari Enervon C mungkin yang bingung nyari vitamin dan kebetulan melintas di sini juga boleh silakan langsung Ya, benar. beli Enervon C. Dapat diskon nggak sih? Diskon nggak nih? Kita free gimmick. Nanti kalau misalnya setelah pembelian bakalan kita kasih hadiah gimmick berupa tas atau apa semuanya. Oke, baik. Nah, karena kita sudah masuk di segmen terakhir sebelum kita mengumumkan siapakah yang beruntung mendapatkan Rp100.000 via YouTube dari Smart FM. Ini di pertanyaan terakhir nih, apa ya? Tips menjalankan puasa sehat dan aman. Iya. Dari dokter. Silakan dokter Oke, Sri Mulia. jadi tips untuk kita menjalankan puasa biar sehat, kemudian aman, tidak mengalami gangguan sampai tiba nanti bertemu dengan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tentu saja pertama kita harus mengkonsumsi hidangan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Zat gizi yang lengkap itu tidak harus mahal, tetapi mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, ada lemaknya dikit, mengandung vitamin dan mineral. Kemudian jangan lupa minum air putih. Air putih itu penting untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh dan mencegah dehidrasi. Lalu istirahat yang cukup. Jadi kalau jangan alasannya mau nungguin sahur, kemudian begadang. Nah, jadi sebaiknya istirahat pun juga harus diatur. Olahraga diperbolehkan selama olahraga itu bukan bersifat olahraga yang berat. Nah, kalau misalnya dalam menjalankan puasa kemudian terasa ada yang gangguan, ada yang kurang nyaman, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Itu tipsnya. Itu tipsnya ya. Pokoknya kalau habis sahur jangan langsung tidur, itu yang paling penting ya. Karena kalau kita habis makan itu nggak boleh tidur ya dok ya, karena lambung kita Penuh masih ya kan, penuh ya, masih sementara bekerja. Tapi itu bisa juga menyebabkan serangan jantung nggak sih dok? Kalau misalkan kita habis makan terus langsung tidur? Jadi biasanya apalagi kalau memang orang yang mengalami gangguan lambung biasanya akan mengalami gastroesophageal, jadi GERD ya, orang menyebutnya GERD. GERD ini biasanya itu akan mempengaruhi meskipun tidak langsung ya, tetapi biasanya akan terasa di dada. Karena GERD itu sendiri asam lambung yang naik kembali ke atas, nah itu biasanya akan terasa di dada dan biasanya akan menyebabkan detak jantung kita menjadi lebih kencang, seperti itu. Jadi sebaiknya memang menghindari tidur dalam keadaan perut terisi penuh. Penuh ya. Oke. Nah, itu perlu dicatat nih. Jadi jangan langsung tidur. Sama juga sahur ataupun berbuka puasa. Ada juga beberapa nih mungkin yang habis buka puasa karena kekenyangan Tidur. langsung molor, langsung tidur sampai nggak taruhin. Ya. Jadi sebaiknya memang dihindari pada saat perut kita terisi atau perut kita kenyang, sebaiknya kita jangan langsung tidur. Oke. Jadi biarkan dululah Makanannya turun dulu, diproses dulu, baru kita tidur. Oke, Gitu. baik. Terima kasih nih dok Sama-sama. untuk tipsnya. Dan dari Mas Naya sendiri, Enervon C multivitamin apa nih tips untuk seluruh smart listener untuk menjaga daya tahan tubuh selama menjalani ibadah puasa? Oke, untuk tips dari saya yang pertama itu pada saat kita lagi sahur jangan lupa untuk tetap mengoptimalkan makanan berupa karbohidrat yang seperti dikatakan oleh dokter tadi. Jangan lupa juga ada proteinnya dan juga sedikit lemaknya. Dan jangan lupa juga untuk sayuran sama buahnya biar seharian kita bisa kuat berpuasa. Dan bila perlu kalian konsumsi multivitamin Enervon C untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh selama berpuasa. Itu aja.
Baik, nah itu dia tips dari Mas Nay dan juga Dokter Sri Mulia, makasih banyak. Oke langsung saja Mas Nay diumumkan siapakah yang beruntung via YouTube dari Smart FM Makassar yang mendapatkan Rp100.000 dari Enerfonse. Oke, saya langsung pilih ya Mbak ya. Yang pertama itu dari Mila Makassar, yang pertanyaannya selain untuk kebugaran, apa manfaat lain dari Enerfonse di bulan puasa ini? Apakah tidak akan mengurangi nafsu makan? Dan udah dijawab tadi ya. Oke. Terus yang kedua dari Najwa. Enerfonse merupakan suplemen bagi tubuh yang sering saya konsumsi. Thank you Najwa. Seperti apakah panduan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mengonsumsi di bulan Ramadan? Sudah dijelaskan tadi. Bisa dikonsumsi setelah sahur dan setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa. Oke, selamat untuk kedua pemenang yang sudah dibacakan oleh Mas Nay. Silakan langsung menghubungi kantor Smart FM untuk bisa membawa pulang hadiahnya. Dan untuk program kita Ramadan on the Street nanti berikutnya akan kembali menyapa Anda di tanggal 14 April ini di parkiran Amaris Hertasning. Dan pada tanggal 27 April 2022 kami akan hadir di parkiran Amaris Petarani. Dan tentu saja kita akan membahas mengenai tema yang lainnya. Kalau hari ini temanya adalah jalani puasa sehat, kuat dan penuh semangat tanpa ragu bersama dengan Enerfonse. Nantikan talk show kita juga berikutnya di tanggal 14 dan juga tanggal 27. Ya. Masih banyak tips-tips yang lain masih berpuasa. Banyak, masih dengan bersama Mas Nay juga nantinya. Ya betul. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih Dokter Sri sudah sama-sama. sudah bersama dengan kami di talk show hari ini di Ramadan on the Street. Makasih banyak Mas Nay. Makasih. Thank you. Dan dapat kita sampaikan juga bahwa sore hari ini Smart FM Makassar bersama dengan Enerfonse dan juga Hotel Ibis Style Ratulangi akan membagi-bagikan takjil ya untuk seluruh pengguna jalan yang ada di Ratulangi. Dan saat ini Smart Listener seperti yang dapat mungkin Anda saksikan bersama, nanti mungkin kameranya boleh dibalik juga untuk boleh lihat rekan-rekan kita yang ada di sini. Mereka sudah siap sedia untuk membagikan takjil kepada seluruh pengguna jalan yang melintas ya untuk dijadikan buka puasa. Ada juga beberapa panganan dari Hotel Ibis Style Ratulangi yang sudah siap untuk dapat dinikmati untuk seluruh Smart Listener yang mungkin saat ini sedang lewat di Jalan Ratulangi. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan untuk seluruh Smart Listener yang sudah setia mendengarkan siaran kita. Dan kami akan kembali menjumpai Anda dengan tema menarik lainnya. Saya Priscilla Rini, sehat selalu untuk Anda semua, sukses untuk kita. Dan selamat menantikan berbuka puasa. Sampai jumpa.